Jangan malu, tetap semangat, semangat. Dan salam cuan ya. Salam cuan. Silakan Babi ini. Oke, swastiastu. Yastu. Di sini kita akan berkunjung nih, sudah berkunjung, bukan akan berkunjung, sudah berkunjung ke tempat peternakan milik Pak Yoga namanya, benar Pak ya? Ya. Pak Yoga namanya ya? Yoga. Oke, ini beliau peternak milenial, jadi masih muda lah ya, masih muda kita, masih muda, 26 tahun lah. masih muda. Jadi teman-teman anak muda, ya seangkatan kami lah, seangkatan kita, jangan malu untuk beternak. Nah, di sini beliau sudah saya dengar sudah mulai beternak yang lumayan banyak gitu loh. Jadi tidak hanya beternak yang tradisional, makanya saya berencana untuk mewawancarai beliau supaya teman-teman di lapangan, teman-teman yang lain bisa terinspirasi oleh peternak muda yang satu ini. Ini benar-benar patut dicontoh, anak muda jangan gengsi untuk beternak babi. Oke. Nanti kita lanjutkan ke kandang Pak ya, Ya, Pak Dia. benar. Oke, kita lanjut ke kandang. Kita bahas kandangnya seperti apa. Kita ngobrol di kandang aja, soalnya hujan ini. Ya. Oke, teman-teman lanjut ke kandang. Oke ya, sahabat peternak, kita sudah sampai di farmnya, di dalam farmnya milik Pak Yoga ya. Saya panggil Pak Yoga aja ya. Yoga. Pak Yoga Adi. Jadi di sini ada kandang peruwing. Jadi basicnya Pak Yoga ini memutuskan untuk beternak di breeder, pembibitan, bukan pengemukan. Jadi basicnya itu. Jadi kita tanya-tanya dulu sebentar Pak Yoganya. Gimana Pak Yoga? Dari tahun kapan nih memutuskan untuk beternak peternak babi? Ya. Awal saya mulai peternakan ini Ya. mulai dari tahun akhir 2020. Akhir 2020. Oh, baru berarti ya? Ya, Setelah ASF baru. ya? Ya. Oh, setelah Sebelum virus ya. setelah virus. Setelah virus, ya. Setelah virus. Iki saya coba karena awalnya pengen nyoba-nyoba dulu. Nyoba dulu ya. Nyoba-nyoba dulu. Nyoba dulu. Beberapa ekor. Pertama tiang punya cuman berapa? 4 ekor. 4 ekor indukan. Oh, berawal dari 4 ekor Berawal teman-teman. dari Ya. 4 ekor indukan, terus sharing-sharing Ya. sama teman, Ya, sama cara-cara beternak ya. Berarti otodidak ya? Ya. Belajar dari teman-teman, belajar dari apa gitu ya? Sharing sama teman yang sudah Yang duluan mengawali. yang duluan beternak. Terus setelah tiang sharing mulai nambah indukan, lama-lama ya. dikit. Dikit-dikit. Karena kecimpungan modal juga. Ya, Modal belum berarti total sampai sekarang berapa tahun ya jadinya? Udah 2 tahun? 1,5. 1,5 tahun. Ya. Wih. Ini berarti Pak Yoga berawal dari 4 ekor. 4 ekor. Oke. Dalam waktu 1,5 tahun beliau berani, sekarang populasinya Baru 15 ekor. 15 ekor. Udah lumayan itu. 15 Untuk ekor. peternakan yang ibaratnya skala rumah tangga. Jadi kan untuk kebutuhan Ya. sehari-hari dulu kan gitu Ya. ibaratnya. Itu 15 ekor sudah sangat banyak lah. Sudah mulai berani gitu loh untuk beternak. Jadi teman-teman anak muda jangan takut, jangan ragu untuk beternak babi gitu ya. Iya. Pak Yoga ya. Harus berani mencoba ya. mencoba. Nah, benar. Jadi di sini kandangnya ada kandang apa Pak Yoga? Kandang disiapin sekarang yang udah ready. Yang sudah, Kandang kawin ya? Ya, kandang kawin ada? Ada cuman berapa? Baru 11. Baru 11. 11 kandang melahirkan Sudah 8. 8. Berarti di kandangnya Pak Yoga ini bisa sampai berapa jadi 8 kali 4 lah. Ya, Sampai 30 berapa?
8 kali 4 32. 32. Nah, harusnya sampai kapasitasnya 32 teman-teman. Masih bisa berkembang beliau. Ya, rencananya sih mau nambah. Ya, tergantung modal ya. Modal. Jadi kur, gini juga kalau teman-teman di bank ini, perbankan ini menonton channel ini, tolong di support peternak-peternak muda ini. Jadi lewat, ya kita tahu pemerintah sudah menyiapkan kur ya. Iya. Nah, itu sangat membantu. Jadi beliau sekarang Pak Yoga ini sedang menunggu dana kur Ya. untuk apa namanya Untuk menambah populasi karena sudah ibaratnya sudah confident lah, nyaman untuk beternak babi ya. Karena mulai nyaman. ya benar teman-teman, kalau di Bali sekarang Pak Yoga ya, untuk peternakan babi itu sangat-sangat apa ya potensial karena di Indonesia nasional populasi babi yang ada cuma di Bali Pak Yoga, yang banyak. Jadi kita sebenarnya sekarang poin-poinnya untuk terutama anak muda ini, ayo kita teman-teman yang muda-muda, ayo beternak babi. Bukannya jadi babi enggak, maksudnya beternak babi yang yang gengsi ya, yang gengsi beternak babi. Karena di bisnis babi ini bukan ecek-ecek gitu. Bukan kayak dulu lagi. Dulu bisnis babi kayak kayak rumah tangga ya, tatakan banyu kalau bahasa Balinya. Nah, sekarang ini bisnis beternak di babi ini sudah menjadi dapur ibaratnya, bisa menjadi sumber kekayaan ibaratnya gitu. Jadi jangan ragu untuk teman-teman untuk memutuskan ke bisnis babi. Cuman saya ingatkan, belajar yang ibaratnya belajar tuh maksudnya belajar dari teman-teman yang sudah terdahulu yang benar gitu lah. Jangan tradisional lagi. Jadi seperti Pak Yoga ini, modern. Saya salut langsung mengembangkan, boleh saya bilang itu bisnis yang intensif gitu, bukan tradisional. Jadi sudah memakai kandang melahirkan, kandang baterai, kawin, sudah tahu semua manajemen. Saya kira beliau sudah tahu. Cuman tetap harus nanti diimprove. Kalau yang saya lihat sekarang kandang sudah bagus, cuman perlu diimprove untuk jaring ya, penutupan itu masih ini. Itu nanti perlu Pak Yoga ya. Kita harus jaring ini kandang kita harus tertutup lah dari insek gitu. Jadi itu salah satu pembawa penyakit. Tetap kita masih dihantui oleh ASF, cuman jangan itu dipakai dasar untuk kita tidak melangkah untuk beternak kan gitu. Itu Pak Yoga ya. Nah, sekarang coba kita review sedikit kandang-kandangnya Pak Yoga. Kandang melahirkan, kandang sapi gitu ya. Oke, sip. Ayo kita lihat, teman-teman. Ini kandang kawin ya Pak Yoga ya? Iya, kawin. Kandang kawin, jadi pejantan Pak Yoga punya satu ya? Satu. Sebenarnya satu untuk 15 ekor dia. Tadi berapa? 15. Nah, pas. Udah cukup. Nanti kalau udah lebih dari 15 ekor perlu satu lagi. Kalau misalkan punya 30 itu butuh 2. Jadi kapasitas pejantan itu satu untuk 15 ekor gitu. Jadi nanti kawin di sini ya, Pak Jan? Kawin. Apa ini yang ke sana? Kalau tergantung. Kalau saya tergantung di sini. Kalau ada yang indukan yang susah jalan, saya bawakan pejantan ke sini. Oh, gitu. Jadi tergantung situasi ya. Ada juga pernah betina yang ke sana. Betina yang nyari jantan. Nah, itu benar-benar. Jadi masing-masing farm beda cara penanganan, beda manajemen untuk kandang ya. Gini Pak ya. Nggak bisa disamakan dengan yang lain karena tergantung problem di masing farm sendiri. Tinggal mananya yang lebih nyaman. Karena terkait layout kandang Pak Adi. Pak Yoga ininya kan layout tuh jalan gitu kan. Nah, akses untuk kawin di sini gitu. Jadi bisa kawin di sini, bisa kawin di sana. Berarti masih kawin alami ya? Alami ya. Benar. Bagus kawin alami kalau kita punya pejantan. Cuman teman-teman nanti kalau punya indukan di bawah, misalkan indukan 3 ekor, 4 ekor, usahakan sebenarnya kawin di B Pak Yoga. Karena kalau kita pejantannya keliling itu sangat resiko. Virus ya? ASF masih menghantui, sangat resiko. Setiap saya advice ke peternak pasti saya gitu kan. Usahakan kalau misalkan punya 3 ekor, 4 ekor induk, kan nggak mungkin punya jantan. Iwes namanya, buang-buang uang untuk jantan itu. Dan jantannya pun kasihan, puasa dia. Lama. Gitu. Lama nggak kawin. Jadi harus IB sebenarnya. Tapi kalau kayak Pak Yoga ini punya pejantan, ya lebih baik gitu. Teman-teman. Nah, sekarang kita ke kandang farrowing.
Nah, di sini kita sudah di kandang melahirkannya Pak Adi. Jadi bisa dilihat kandangnya sudah modern, sudah sesuai SNI ya Pak Adi. Pak Yoga ini, saya Pak Yoga lagi, Pak Adi lagi, nggak apa-apa ya. Apa namanya? Punya ide ini, ide sendiri apa lihat teman? Lihat sih, pertama lihat dari punya teman. Nah, benar. Untung kan karena saya bukan basic di peternakan. Ya. Jadi saya jalan-jalan dulu ke tempat teman yang sudah lama ternak. Ya. Jadi lihat-lihat di sana. Gitu. Jadi saya lihat ini udah benar. Jadi untung aja Pak Yoga ini yang dilihat itu, yang ditiru itu yang benar. Ya. Kadang-kadang ada yang peternakan yang dia punya modal, tapi peternak yang punya modal tapi dia salah untuk mengaplikasikan modalnya itu ke kandang yang nggak benar. Bukan nggak benar sih, kurang tepat lah. Bukan nggak benar, kurang tepat. Ini sudah saya lihat udah benar, dia udah panggung. Cuman masih beton sampingnya sih nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting dia panggung, di bawahnya pengiritan biaya. Pengiritan biaya, benar-benar. Nggak apa-apa, udah fungsional dia gitu. Jadi teman-teman peternak muda khususnya patut ditiru ini kandangnya Pak Yoga. Kalau ada teman-teman kita yang anak muda, bukan anak muda aja sih, semuanya lah. Kalau pengen lihat ke sini, ibaratnya studi banding gitu, ngelihat percontohan untuk memulai usaha, welcome ya Pak Yoga ya. Cuman tetap harus prokes ya. Jadi usahakan 1 atau 2 hari itu teman-teman jangan ke kandang orang lain dulu. Jadi biar steril. Biar steril. Kita sama-sama jaga ASF gitu ya. Oke, ini kandang apa namanya? Kandang melahirkan, ya farrowing. Ada 8 ekor. Tinggal kita sekarang ke kandang sapi. Kita sudah berada di kandang sapi. Wah, ini saya agak sedikit terheran-heran ini. Kandang sapinya Pak Yoga ini bagus. Saya lihat. Jadi bisa dilihat teman-teman. Mas. Kandang sapinya ini di tempat makan itu, setelah tempat makan itu slat beton. Nah, itu bagus. Itu nanti gunanya itu biar pakan itu nggak langsung jatuh ya Pak Dia. Nah, itu benar. Jatuh. Langsung. Ini perlu ditiru juga, bisa ditiru untuk kandang sapihan. Jadi bisa dilihat juga performa babi sapinya bagaimana. Jadi diare juga agak kurang jadinya kan gitu. Jadi sirkulasi lancar. Diare. Gitu. Ya. Itu benar, ini perlu ditiru. Kalau teman-teman ada yang mau studi banding ke sini, ke tempat peternakannya Pak Yoga, siap menerima gitu. Cuman harus prokes ya teman-teman. Pasti. Jadi ini saja sebenarnya untuk di kandangnya Pak Yoga. Mungkin nanti ke depannya harus mau diimprove ya, mau dibesarkan lagi. Tergantung kur, gitu ya. Tergantung kurnya, lancar kur langsung nambah. Nah, gitu. Jadi support kalau ada penonton orang perbankan, tolong support peternak kita gitu. Termasuk saya juga nanti akan ngajuin kur gitu. Gitu Pak Yoga. Ini sekalian promo lah di sini. Iya. Ya kan, sekalian promosi kalau teman-teman ada yang mau membeli bibit, ya membeli bibit di Pak Yoga, nanti saya kasih nomor kontak beliau di akhir video nanti. Makanya jangan di skip, nanti di akhir video saya kasih nomornya Pak Yoga untuk kiranya untuk beli bibit ya. Jadi jangan ragu untuk bibit di sini. Vaksin gimana Pak Yoga? Sudah vaksin ya? Ya, lengkap. Vaksin. Nah, vaksin di sini untuk bibit sudah dilakukan vaksinasi. Jadi jangan takut, jangan ragu untuk ini untuk beli bibit di Pak Yoga gitu. Dan untuk status kesehatan pun saya juga sering ke sini untuk ngecek. Jadi intinya jangan ragu untuk beli di sini, teman-teman. Dan mungkin gini Pak Yoga, kasih tips untuk para peternak muda yang akan memulai. Apa sih tipsnya gitu? Untuk peternak milenial Jembrana khususnya, jangan malu untuk lakukan peternakan babi, karena
babi di Jembrana Masih untuk saat ini masih sedikit. masih Ya? sedikit, Masih sedikit. untuk Dan kalangan keperluan Jembrana. Jawa Untuk keperluan Jawa sangat melonjak sangat banyak. melonjak, ya. Nah, Jadi untuk peternak milenial utamanya jangan malu, tetap semangat untuk semangat. berternak. dan salam cuan ya. Salam cuan. Nah, peternakan pastinya. babi ini sangat-sangat cuan intinya. Ya. Kalau sudah merasakan cuannya di babi, pasti tidak ketagihan. malu lagi. Ya, tidak malu Gitu. lagi. Ada bau, ada uang. intinya. Benar. Oke, mungkin sekian kita pertemuan kali ini. Terima kasih atas waktunya, Pak Yoga. Oke, sama-sama. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan, ada bisa berkunjung ke sini langsung, Siap. silakan gitu. Nanti Siap. saya Ya. kasih kontak Pak Yoga ya. Siap. Oke, salam peternakan, sukses.